Regina Lau, NPM 1218043. Saya mahasiswi Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perdagangan internasional dari teori Hackers-Ollin atau yang biasa disebut HO. Teori ini dikemukakan oleh Hackers dan Bertie Ollin. Teori perdagangan internasional modern ini menyatakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Hackers-Ollin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai The Proportional Factor Theory. Jika suatu negara mempunyai faktor produktif yang relatif banyak atau murah dan memproduksi akan melakukan spesialisasi produk untuk kemudian mengekspor barangnya. Namun, sebaliknya, jika terjadi kelangkaan masing-masing, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Asumsi tersebut, yang pertama, hanya terdapat dua negara dan dua komoditi, yaitu komoditi X atau komoditi Y, serta dua faktor produksi tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produksi yang persis sama. Yang ketiga, kedua komoditi tersebut sama-sama memproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Yang keempat, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar faktor produk. Yang kelima, terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing negara, namun tidak ada mobilitas faktor-faktor antar negara. Yang keenam, semua sumber daya produktif atau pada masing-masing negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan produksi. Yang ketujuh, perdagangan internasional yang terjadi sepenuhnya seimbang atau total nilai ekspor sama dengan total nilai impor. Yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi. Dalam teori HO ini terdapat kelemahan. Kelemahan yang pertama, asumsi persaingan sempurna dalam suatu pasar produksi dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini dikarenakan sebagian besar perdagangan adalah faktor produk negara industri yang bertumpu pada diferensi produksi dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor HO. Yang kedua, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komparatif melakukan perdagangan tidak sempurna berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Spesialisasi teori keunggulan HO. Yang pertama, menjelaskan teori perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya produktivitas kerja. Dan yang ketiga, menjelaskan pola perdagangan internasional yang diteliti pada ekonomi dunia. Yang keempat, menggunakan dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quant. Yang keempat, menggunakan dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quant. Kita melihat contoh perhitungan perdagangan di Indonesia. Untuk memproduksi 100 unit iso-quant, pakaian akan menyinggung iso-cost $400 dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian di Indonesia akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki Indonesia relatif banyak dan murah. Yang kedua, di Jepang iso-quant
Isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 7 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian di Jepang relatif mahal karena faktor produksi tenaga kerja yang relatif sedikit dan mahal. Yang ketiga, isokuan untuk 20 unit radio akan menyinggung isokos $600 dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio padat modal di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau produksi faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal. Yang keempat, di Jepang isokuan 20 unit radio akan menyinggung isokos $400 dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 kapital, maka itu untuk memproduksi 20 unit radio akan lebih murah di Jepang. Kesimpulan yang dapat diambil dari teori HO, yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh faktor jumlah produksi yang dimiliki oleh masing-masing barang. Yang kedua, komparatif advance atau keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung mengekspor barang tertentu jika negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk produksinya, namun sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal dalam memproduksinya. Baik, inilah penjelasan singkat saya tentang teori perdagangan internasional dari Eckers-Ollin atau biasa disebut HO. Sekian dan terima kasih.